Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Ortus 8, yaitu Catalyst Liberté V4 FG. Sepatu ini cukup banyak juga di request sama teman-teman untuk di-review, dan mungkin dari kalian ada yang nanyain apa sih perbedaan antara Catalyst Liberté V4 ini dengan versi Beckham Putra, Faisal Halim, dan Catalyst Liberté V3. Untuk versi Faisal Halim dan juga Catalyst Liberté-nya Beckham Putra itu sebenarnya sama menggunakan sole pad-nya Legion V4 ataupun Vision V4 yang versi ini ya teman-teman. Hanya saja material upper yang berbeda di antara kedua sepatu tersebut. Nah, untuk versi Faisal Halim itu menggunakan material upper yang sama dengan Catalyst Liberté V3 versi yang ini. Hanya saja dari segi colorway berbeda pastinya. Kemudian untuk versi Beckham Putra itu material uppernya sama dengan Catalyst Liberté V4. Jadi sebenarnya untuk Catalyst Liberté yang Beckham Putra dan juga Catalyst Liberté V4 ini mirip ya teman-teman, hanya saja yang ngebedain itu di bagian sole pad-nya. Untuk Catalyst Liberté V4 ini menggunakan sole pad yang sama dengan Catalyst Hyperion. Jadi mungkin dari kalian timbul pertanyaan, jadi lebih nyaman mana, sole pad Legion V4 ataupun sole pad terbaru Catalyst Hyperion? Nanti kita akan bahas juga teman-teman. Dan kita akan bahas soal desain dari sepatu ini. Kalau kalian bisa lihat memang warnanya menarik banget, fresh banget. Warna putih ini selalu memberikan kesan yang menarik di awal, walaupun pada akhirnya bakal susah juga nyucinya. Karena untuk materialnya itu di bagian uppernya dia menggunakan keniting yang susah nyucinya kalau kotor ya teman-teman. Tapi ya namanya warna putih selalu menarik di awal. Dan perpaduan warnanya juga menarik banget. Dia ada perpaduan warna biru, merah, kuning untuk tulisan Liberté-nya, dan untuk logo Ortusnya juga menurut saya cukup menarik di bagian sisi luarnya seperti ini, dan di bagian belakang ada tulisan Catalyst. Nah itu dari segi desainnya dan shape-nya cukup menarik dan kelihatan sangat-sangat proper ya teman-teman. Dan kita akan bahas soal material apa aja yang digunakan di sepatu ini. Mulai dari material uppernya menggunakan material upper keniting dan dilapisi dengan TPU, kemudian lapisan upper terdalamnya dia menggunakan material suede yang lembut, sehingga bikin material uppernya juga dia cukup tipis. Dan kalian bisa lihat di bagian area farm ataupun bagian samping dan bagian sisi dalamnya dia terdapat rongga-rongga yang bikin sepatunya itu tetap ringan dan juga soft banget. Nah ini yang bikin Catalyst Liberté V4 ini memiliki lapisan upper yang sedikit lebih tipis dibandingkan dengan Catalyst Liberté V3, sehingga bikin tekstur uppernya itu sedikit lebih soft daripada Catalyst Liberté V3. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di area tangnya. Kalian bisa lihat untuk Catalyst Liberté V4 ini memiliki rongga yang sedikit lebih lebar daripada Catalyst Liberté V3, sehingga memberikan kesan yang lebih stretch ataupun ini memiliki fleksibilitas yang lebih lebar ataupun lebih luas daripada Catalyst Liberté V3, sehingga ketika kita pakai sepatu ini tuh nggak terlalu susah, dan ini memungkinkan untuk angin biar lebih gampang masuknya dan kita pakai itu tetap adem ya, walaupun nggak terlalu berpengaruh besar sih sebenarnya. Lebih gampang air masuk sih sebenarnya, tapi ini menurut saya adalah langkah yang baik dari Ortus 8, memberikan kesan yang lebih eksklusif aja untuk Catalyst Liberté V4 ini. Sedangkan untuk area bagian pergelangan kakinya ini menggunakan material yang sama dan memiliki grip ataupun cengkraman yang sangat baik juga ketika kita gunakan di area pergelangan kaki kita. Kemudian untuk bagian inner heel-nya juga ini masih sama menggunakan material suede yang memiliki bantalan yang menurut saya ini nggak terlalu tebal, tapi memiliki kuncian yang sangat baik juga. Dan kemudian untuk bagian insole-nya ini masih sama dengan Catalyst Liberté V3 juga, dengan ketebalan yang menurut saya cukup tipis dan dengan teknologi Orthshock seperti ini. Nggak ada perbedaan antara Liberté V3 dan juga V4 untuk bagian insole-nya. Kemudian untuk bagian insole board-nya juga dia udah dijahit keliling seperti ini, dan ini rapi banget untuk menunjang dari segi durability untuk sepatunya juga ya teman-teman. Dari segi harga ini dibanderol dengan retail 649.000, dan untuk harga diskonnya sekitar 500 sampai 600 ribuan tergantung diskon yang diberikan oleh toko. Dan kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini, saya carikan harga termurahnya. Kemudian kita akan bahas soal fittingnya. Apakah sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar? Menurut saya sepatu ini lebih cocok untuk tipe kaki medium ya teman-teman. Walaupun kaki kalian yang lebar itu masih bisa pakai sepatu ini dengan cara mungkin diakalin pakai insole yang tipis, ganti insole ataupun lepas insole, ataupun pakai kaos kaki yang lebih tipis. Kaki saya slim ketika pakai sepatu ini awal kali itu pakai kaos kaki Ultrashock top trending yang sedikit lebih tipis. Tapi ketika saya pakai beberapa waktu, kaki saya itu agak pegel gitu ya teman-teman, karena memang dari segi materialnya juga dalam kondisi baru itu cukup kaku untuk dari segi material uppernya, terutama di bagian area pergelangan kaki di sepatu ini. Jadi saya ganti kaos kaki yang lebih tebal
Ultra Shox Top Training itu menurut saya lebih memiliki fitment yang lebih presisi dan di semua area di sepatu itu terpenuhi. Jadi benar-benar memiliki fit yang lebih nyaman ketika saya pakai kaos kaki yang sedikit lebih tebal. Karena kaki saya slim, jadi mungkin itu adalah faktor utama sepatunya itu lebih cocok ketika saya pakai kaos kaki yang lebih tebal seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian mungkin yang tipe kakinya medium itu bakal nyaman banget ketika pakai sepatu ini dan memiliki fit yang lebih presisi. Dan untuk bagian kuncian di bagian tumitnya ini udah nggak perlu diragukan lagi, memiliki kuncian yang sangat baik dan memiliki fit yang benar-benar presisi di area pergelangan kaki kita. Tapi ada beberapa hal ketika kita pakai itu, kalau kita tekuk seperti ini atau ketika kita melakukan akselerasi, udah pasti ada area yang kebuka di bagian pergelangan kaki kita ini. Contohnya ini saya tekuk seperti ini ya teman-teman, dia ada rongga yang terbuka di area pergelangan kaki kita, dan sebenarnya itu adalah hal yang normal dan lumrah di sepatu bola. Tapi kalau kita pakai dalam kondisi berdiri biasa, itu benar-benar sangat memiliki daya cengkram yang sangat baik dan looknya juga benar-benar cakep. Oh ya, ketinggalan untuk bagian talinya juga, ini tali yang masih sama dengan Catalyst Liberty V3. Tali pipih dan warna putih, panjangnya pas, nggak perlu potong-potong, dan looknya cakep banget untuk area bagian talinya, seperti itu. Nah, kemudian gimana sih feel-nya ketika kita pakai sepatu ini, apakah nyaman? Karena menggunakan material upper yang cukup tipis, menurut saya ini memberikan kesan yang lebih nyaman ketika kontak dengan bola. Jadi ball feeling-nya itu benar-benar presisi banget, nyaman banget, karena memang uppernya cukup tipis, dan juga material upper terluarnya ini kan nggak terlalu licin ya teman-teman, jadi kontak dengan bola itu benar-benar keset, jadi kita lebih leluasa untuk melakukan tendangan-tendangan, misalnya curve gitu, misalnya shooting gitu ya teman-teman. Jadi untuk hentakan atau pukulan dengan bola ini nggak ada masalah sama sekali. Ketika atlet Terutama untuk lapisan upper terdalamnya dia menggunakan suede, yang berbeda dengan versi Catalyst Liberty V3 menggunakan polyester, itu sedikit lebih licin dalam kondisi baru. Tapi untuk Catalyst Liberty V4 ini dia lebih nyaman untuk lapisan upper terdalamnya. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk lapisan upper terdalamnya dan bagian luarnya. Jadi mungkin untuk awal-awal mungkin agak kaku sedikit, tapi lama-lama dia bakal lebih nyaman. Untuk jenis material uppernya ini bukan yang bisa menyesuaikan dengan bentuk ataupun lekukan kaki kita teman-teman. Kalau kita melakukan akselerasi ataupun ditekuk gitu, dia bakal ada patahan juga. Karena memang untuk dari segi material uppernya juga kan dia solid banget, mirip dengan Specs Alpha Foam ini. Cuman dari segi teksturnya lebih soft ataupun lebih lentur, lebih tipis pastinya untuk Catalyst Liberty V4 ini. Kemudian kita akan bahas soal sole pad-nya. Lebih baik mana antara Catalyst Liberty V4 ataupun sole pad-nya Legion V4 ini? Nah, menurut saya untuk dari segi jumlah statnya, untuk Liberty V4 ini memiliki jumlah stat yang lebih sedikit, sehingga ini lebih cocok untuk lapangan-lapangan yang lebih empuk ataupun memiliki rumput yang sedikit lebih tebal. Dia bakal memiliki daya cengkram yang sangat baik. Dan sebenarnya ini juga udah baik sih, tapi jumlah statnya dia ada 14, lebih cocok untuk lapangan-lapangan yang sedikit lebih keras, walaupun tidak direkomendasikan untuk lapangan-lapangan yang benar-benar keras. Karena menurut saya untuk dari segi tipe statnya untuk Legion V4 ini memiliki stat yang kecil-kecil dan terlalu runcing. Ini bikin cepat abrasi ataupun gampang sobek atau sompal gitu ya untuk bagian stat-statnya. Jadi sebenarnya kedua sepatu ini lebih cocok untuk lapangan-lapangan yang cenderung empuk. Nah, perbedaan selanjutnya itu ada di kestabilan dan juga fleksibilitasnya. Menurut saya untuk Legion V4 ini terlalu leto ya teman-teman. Jadi ini kurang memiliki kestabilan ketika kita gunakan. Sedangkan untuk versi Hyperion ataupun Catalyst Liberty V4 ini, bagian sole pad-nya dia memiliki kestabilan yang cukup baik dan nggak terlalu letoy. Jadi ini agak lebih solid gitu ya lah teman-teman. Jadi menurut saya ini sedikit lebih baik daripada sole pad-nya Catalyst Legion V4 ataupun Vision V4 seperti itu. Jadi buat kalian mungkin kalau bingung antara Liberty V4 ataupun dengan Beckham Putra, lebih baik CO yang mana? Saya rasa lebih baik kalian beli yang Liberty V4 ini aja. Sama-sama bagus dari segi colorway. Untuk Beckham Putra juga lebih elegan, warna putih gold, lebih mewah gitu ya teman-teman. Tapi menurut saya Liberty V4 ini nggak kalah keren. Nah, itu dari segi
fitting dan feel ketika pakai sepatu ini. Kemudian kita akan bahas soal durability-nya. Nah, ini saya berkaca dari Catalyst Liberté V3. Menurut saya untuk Ortus 8 dengan material upper seperti ini memiliki durability yang sangat-sangat bagus. Ini saya pakai Catalyst Liberté V3 udah lebih dari 1 tahun, belum ada indikasi kebuka sedikit pun. Bahkan material uppernya belum ada yang sobek ataupun material lemnya itu belum ada yang kebuka sama sekali. Jadi ini benar-benar aman digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan dari situ saya ambil kesimpulan bahwa Catalyst Liberté ini memiliki durability yang sama dengan Catalyst Liberté V3-nya. Jadi nggak ada keraguan buat kalian nyobain sepatu bola Catalyst Liberté V4 ini dan memiliki durability yang menurut saya sangat-sangat baik. Kemudian untuk bagian casingnya ini sama banget dengan Catalyst Liberté V3 ataupun Legion V4. Jadi buat kalian yang udah sering banget pakai sepatu bola Ortus 8, saya rasa nggak perlu up ataupun downsize ketika pakai Catalyst Liberté V4 ini. Nah, kalau kita ngomongin soal kekurangan, apakah sepatu ini ada kekurangan? Menurut saya untuk harga 600 ribuan ini hampir nggak ada kekurangan. Tapi menurut saya kalau ada dimintai masukan apa yang harus ditambah di sepatu ini adalah di bagian inner heel-nya. Menurut saya untuk bagian bantalannya ini sedikit kurang tebel ya teman-teman. Jadi walaupun saya pakai sepatu ini belum blister ataupun lecet di bagian tumit, tapi ada indikasi bakal blister. Pasti dari kalian ada yang pernah ngerasain ketika kaki kalian itu mau blister ataupun lecet, pasti kerasanya ada yang ngeganjel di bagian tumit kaki kalian. Nah, kemarin itu saya ngerasain itu di sepatu ini. Kalau saya pakai dalam jangka waktu yang mungkin agak lama, itu mungkin bakal blister di area tumit kaki saya. Dan kemarin waktu playtest juga kondisinya mendung, jadi nggak terlalu banyak video yang saya ambil. Dan di situ juga saya masih meraba-raba apakah sepatu ini blister, walaupun belum sampai blister, tapi ada indikasi bakal blister. Kemudian kita akan bahas soal bobotnya. Hampir lupa tadi belum dibahas, waktu itu udah pernah kita spill juga waktu video unboxing di Instagram. Size 38 beratnya cuma 161 gram, ini benar-benar ringan banget. Dan kesimpulannya, apakah sepatu ini worth it untuk diorder? Untuk harga 600 ribuan menurut saya ini sangat-sangat layak untuk kalian cobain. Dari segi colorway bagus, dari segi material ini premium banget, dari segi fitting juga ini benar-benar nyaman, dan dari segi bobotnya juga pasti sangat-sangat ringan. Dan pokoknya the best sih untuk harga 600 ribuan, ini sangat-sangat layak untuk kalian cobain. Dan mungkin itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau kalian belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan gratis banget biar bisa update untuk review-review sepatu bola lokal yang lainnya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.